Selamat hari Minggu saudara yang dikasihi Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani, dan cinta kasih Tuhan di dalam pemeliharaan kehidupan kami. Tuhan, meskipun kami tidak bisa beribadah di gedung gereja karena pandemi virus corona, kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga. Tuhan berkati setiap kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai arti kehidupan ini bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, marilah kita memohon tuntunannya agar kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami agar kami Engkau mampukan untuk mengerti sabda-Mu yang kudus. Kiranya Engkau saja Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian.
Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah mengatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan sabda Allah dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus seluruh jemaat GKJ Kanaan, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin Anda sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, sanak keluarga, atau saudara mungkin sedang mengikuti ibadah ini dari tempat kerja saudara masing-masing karena saudara terpaksa harus bekerja pada hari Minggu ini. Dimanapun itu saudara-saudara, bersukacitalah. Hari ini kita masih kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, tema pada hari ini dibalut dalam sebuah judul yang saya kira kita sudah paham arahnya mau kemana, yakni nafas hidup. Betul kalau saudara-saudara mengira bahwa hari ini kita akan bicara soal doa. Terkhusus dari sebuah fragmen yang amat menarik ketika Yesus mendoakan para muridnya kepada Bapa. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi kalau kita boleh melihat Injil-Injil lain di mana Tuhan mengajarkan doa Bapa kami sebagai sebuah model doa kepada para murid, mungkin di dalam Injil Yohanes kita bisa menemukannya dalam pasal 17 ini. Di Yohanes tidak terdapat teks doa Bapa kami, tetapi Yohanes, penulis Injil Yohanes, membuat sebuah fragmen yang amat menarik, menceritakan sebuah fragmen yang amat menarik tentang doa Yesus kepada para murid. Doa ini diambil dan berlokasi ketika para murid sudah selesai makan bersama dan Yesus membasuh kaki mereka. Itulah yang menjadi konteks latar waktu peristiwa ini. Sehingga saudara-saudara bisa bayangkan momen yang amat intim ini, sebuah momen perpisahan karena setelah ini Yesus akan ditangkap, menderita, disalibkan. Yesus memakainya dan menutupnya dengan sebuah doa bersama. Jadi bayangkan saudara-saudara, bila saudara saat itu menjadi murid-murid Tuhan, saudara mendengar guru yang saudara sangat sayangi itu yang
diketahui bersama akan pergi sebentar lagi meninggalkan para murid, meninggalkan mereka. Tetapi sang guru mengambil waktu untuk berdoa bagi para murid. Apakah gerangan yang didoakan oleh para murid? Apakah gerangan yang disampaikan Yesus kepada Bapa? Inilah yang sangat menarik saudara-saudara, yang akan saya ajak saudara-saudara untuk masuk lebih dalam ke dalam perikop kita pada hari ini. Yohanes 17 bisa dibagi di dalam dua bagian. Pada pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7, Yohanes Yesus berkomunikasi kepada Bapa dan menceritakan pemuliaan dirinya yang sebentar lagi akan terjadi. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 7. Sementara itu, teks doa ini dilanjutkan dengan Yesus yang memohonkan doa kepada Bapa berkenaan dengan para murid-muridnya yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Yang menarik di sini saudara-saudara, kita akan coba melihat dari dua bagian ini. Pada bagian pertama, Yesus berbicara tentang Ia yang akan dimuliakan. Kalau kita merujuk kepada kemuliaan, kita akan membayangkan pada sesuatu kemegahan, pada sesuatu yang begitu spektakuler, menyenangkan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara tentang karya Yesus, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya kemuliaan yang diterima oleh Kristus adalah ketika Ia menyelesaikan tugas dari Sang Bapa, yang diselesaikannya dengan penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Justru setelah penderitaan itu diterima oleh Kristus dan dipilihnya secara sadar, disitulah Kristus kemudian dimuliakan Allah dan dibuktikan dengan kebangkitannya. Jadi kalau kita bicara ini saudara-saudara, maka kita bisa memperoleh sebuah penguatan dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika penderitaan yang mengerjakan keselamatan bagi kita, maka janganlah heran bila kehidupan kita tak selalu berjalan mulus dan kadangkala penuh pergumulan atau penderitaan. Itulah saudara-saudara yang harus kita hadapi sebagai umat beriman. Jadi ketika saudara menemui penderitaan dan pergumulan, janganlah kaget. Karena Sang Juru Selamat yang menebus kita juga harus mengalami penderitaan ini. Dan ketika Ia mengalaminya, Ia menghadapinya dengan penuh kebergantungan kepada Sang Bapa. Dan dengan demikian, Kristus dimampukan untuk melewati itu semua dan menyelamatkan umat manusia. Disinilah saudara-saudara, ketika saudara menghadapi penderitaan dan pergumulan, hadapilah dengan teguh dan penuh berserah kepada Allah. Jadi sangatlah keliru, saya bisa bilang keliru di sini, kalau saudara merasa bahwa setelah ikut Tuhan, masalah-masalah yang saudara alami atau kehidupan saudara akan berlangsung mulus. Justru tidak, saudara-saudara. Kristus tidak pernah menjanjikan kehidupan kita bebas dari pergumulan. Kristus menjanjikan ketika ada pergumulan dan badai itu, Ia berjalan bersama dengan kita menghadapi pergumulan dan badai apapun, sebesar apapun di hidup kita. Itulah janji Kristus. Dan ketika kita sudah berhasil melewatinya dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita juga akan mendapatkan kemuliaan yang sama sebagaimana dengan Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita melihat doa ini, maka sebenarnya Yesus sedang berpesan kepada para murid. Yesus sedang memberikan wejangannya kepada para murid. Bahwa saudara-saudara, kehadirannya di dunia, kehadirannya untuk melaksanakan kehendak Bapa, bukan tanpa tujuan, tetapi untuk memperkenalkan dan membawa para murid ini kepada kehidupan kekal, kehidupan yang abadi. Apa itu kehidupan yang abadi, saudara-saudara? Apa itu kehidupan kekal? Mungkin saudara-saudara membayangkannya sebagai sebuah tempat kelak nanti kita pergi, atau saudara-saudara membayangkannya sebagai hal-hal yang lain ada di dalam imajinasi saudara-saudara. Tetapi di Yohanes 17 ayat 3, Yesus mendeskripsikan dan menjelaskan kepada kita
Apa hidup yang kekal itu? Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka Alkitab. Mari saudara-saudara kita baca bersama Yohanes 17 ayat 3. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Saya akan bacakan untuk saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara-saudara sekalian, kehidupan kekal adalah soal pengenalan kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pengenalan yang membawa kita, yang dideskripsikan sebagai kehidupan kekal bersama dengan Bapa. Sehingga ketika kita membayangkan kehidupan kekal kelak, kita tidak membayangkan tempat sebenarnya. Tapi kita membayangkan sebuah relasi yang terus terjaga dan keberadaan bersama dengan Bapa di surga. Itulah kehidupan kekal. Jadi kita saudara-saudara dibawa masuk, terhisap dalam relasi dan persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah juga pribadi-pribadi yang dalam kesatuannya saling berelasi satu sama lain, berada dalam persekutuan. Kehidupan kekal, saudara-saudara, bahwa persekutuan ilahi ini kemudian mengikut sertakan kita. Bukan karena inisiatif kita sebagai manusia, tapi kita terhisap. Kita ditarik oleh kuasa Allah dan berada di dalam persekutuan yang kekal bersama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah saudara-saudara relasi, itulah saudara-saudara kehidupan yang kekal. Itulah relasi kita dengan Allah yang seharusnya kita perjuangkan dalam hidup. Jadi, mengetahui Allah berbeda dengan berelasi dengan Allah. Saudara mungkin bisa hafal ayat-ayat Alkitab dari A sampai Z. Saudara-saudara mungkin bisa kenal betul apa yang ada di dalam Alkitab. Titik per titiknya saudara bisa tahu betul. Tetapi ini bicara soal relasi. Kedekatan hubungan dengan Allah yang harus dibangun terus-menerus senantiasa. Relasi ini tuh saudara-saudara dibangun juga salah satunya melalui doa. Bagaimana saudara bisa berelasi dengan Allah jika berkomunikasi dengannya saja saudara jarang? Berapa kali saudara berdoa dalam sehari? Ya. Jangan-jangan ada di antara saudara yang berdoa sesuai dengan jumlah berapa kali saudara makan. Ayo, adakah itu? Ya. Gawatnya lagi kalau misalnya makannya dikurangi gara-gara diet. Berarti jangan-jangan porsi berdoa saudara atau waktu berdoa saudara juga berkurang. Jadi kita bicara soal relasi. Doa adalah salah satu cara membangun relasi. Ungkapkanlah segala sesuatu kepada Allah. Sebagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya dengan penuh ketulusan dan keapa-adaannya Dia. Ia berbicara, ia mengungkapkan, dan ia berserah penuh kepada Sang Bapa. Itulah yang harus kita ungkapkan dalam doa. Jadi melalui doa Yesus yang disampaikan kepada Bapa ini di Yohanes pasal 17, kita belajar bahwa Yesus menginginkan kita berada dalam kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah soal relasi. Relasi harus dipelihara dan dibangun terus. Salah satunya dengan komunikasi dengan Bapa melalui doa dan pengenalan akan firman-Nya. Itulah saudara-saudara pokok yang menarik, pokok kedua yang menarik dari perikop ini. Berikutnya saudara-saudara menarik di bagian ayat 8 sampai dengan 11, Yesus kemudian menyerahkan kita kepada Sang Bapa. Ia akan pergi meninggalkan dunia, bersatu ke dalam persekutuan abadi dengan Bapa. Kita masih ada di dunia ini. Yang saya tidak habis pikir saudara-saudara, dan begitu terpukau bahwa Yesus menitipkan kita kepada Sang Bapa. Bahwa artinya saudara-saudara, keberadaan kita di dunia ini belumlah usai dan justru memulai sebuah perjuangan baru. Ketika Yesus tidak ada lagi di dunia, ia absen di dunia, ia mendatangkan Roh-Nya yang kudus untuk mendampingi kita, sumber kekuatan kita. Sehingga Roh Kudus yang adalah penolong itu di dalam Injil Yohanes dijelaskan sebagai penolong itu
bukan untuk menindak-bobokan kita, tetapi justru Roh Kudus hadir agar kita diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas perutusan dari Allah. Apa itu tugas perutusan dari Allah, saudara-saudara? Berbuatlah baik, kasihilah sesama manusia, rawatlah orang yang terpinggirkan, berpihaklah kepada mereka yang terpinggirkan, hadirlah kepada saudara-saudara yang sedang membutuhkan perhatian dan bantuan. Itulah tugas perutusan Yesus bagi kita semua. Dengan demikian, saudara-saudara, kita ditinggalkan olehnya bukan untuk berdiam diri, tapi justru kita sedang mempresentasikan Kristus kepada dunia. Bahkan kita diundang untuk mengimitasi segala karyanya. Sehingga ketika dunia melihat murid-murid Kristus yang adalah kita, dunia melihat karya Kristus itu sendiri. Dunia melihat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, di masa sulit ini adalah penting bagi kita untuk melaksanakan tugas perutusan ini. Jangan menjadikan situasi-situasi yang penuh tantangan ini sebagai alasan untuk kita berhenti berbuat baik kepada sesama. Justru inilah saatnya, saudara-saudara, kita memulai bahkan lebih meningkatkan perbuatan baik kita kepada saudara-saudara kita. Apapun suku dan agama mereka, kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus hadir, saudara-saudara. Orang-orang Kristen harus hadir di tengah pergumulan bangsa ini. Di tengah pandemi ini, kita harus hadir. Warna apa yang bisa kita berikan? Sehingga kalau kita bicara soal tema kita pada hari ini, soal nafas hidup, soal doa. Doa menurut saya bukan lagi sekedar nafas. Ia harus menjadi keseluruhan hidup kita. Doa harus menjadi seluruh gerak kehidupan kita. Sehingga tidak ada pemisahan antara hanya doa dan berbuat, karena doa dan perbuatan adalah hal yang sama. Kalau kita semuanya mempersembahkan itu kepada Allah, baik doa dan perbuatan kita. Sehingga seluruh hidup kita, saudara-saudara, jadikanlah doa. Jadikanlah sebuah persembahan dan bentuk komunikasi kepada Allah. Marilah kita berjalan terus dalam pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat yang nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya doa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat menjalankan tugas perutusan kami. Karena dengan demikianlah Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami dalam jalan yang Engkau kehendaki. Pada saat ini ya Tuhan, kami teringat tentang situasi yang kami hadapi kini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memulihkan kondisi bangsa dan negara kami. Kiranya pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tolong sertai ya Tuhan orang-orang yang masih harus bergumul dengan penyakit mereka, terkhusus COVID-19. Tolong juga ya Tuhan saudara-saudara kami, rekan-rekan tenaga medis, kuatkanlah mereka ya Tuhan dalam menjalani tugas mereka sehari-hari. Kami bersyukur ya Allah untuk segala penyertaan-Mu. Berkatilah kami sebagai umat percaya agar dapat terus berpengharapan kepadamu. Peliharalah ya Tuhan seluruh warga jemaat-Mu di GKJ Kanaan. Tolong kuduskanlah kami, tolong kuatkanlah kami, sehingga kami dapat senantiasa mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan, kepada gereja-gereja di Klasis Jakarta bagian Barat, kuatkanlah kami ya Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri kita, marilah bersama umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Sabda kita
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini. Adapun dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, persembahan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Kanaan, atau dengan mengumpulkan melalui amplop persembahan keluarga yang bisa kita sampaikan nanti saat ibadah umum. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Allah, untuk mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan atas segala kehidupan kami hingga saat ini. Di saat wabah pandemi virus COVID-19 masih melanda di negara kami, Engkau masih menyertai dan memampukan kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik. Berkati Tuhan persembahan kami ini, baik itu persembahan amplop mingguan, persembahan amplop bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, janji iman, ikatan kasih kanaan, dan persembahan-persembahan syukur lainnya, agar kiranya persembahan-persembahan ini menjadi berkat bagi setiap pelayanan kami di gereja dan kepada sesama kami yang membutuhkan. Berikan roh hikmat-Mu kepada semua tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar kiranya persembahan-Mu ini dapat tersalurkan dengan baik. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada Engkau, dan ajarkan kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa kami, ampunilah atas dosa dan kesalahan kami Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan ini, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Peliharalah relasi dengannya dan berbuat baiklah kepada sesama sebagai bagian dari komunikasi kita kepada Tuhan. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin.